Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Gimana? Oh ini. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tanpa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabat serta siapa saja yang dijejak beliau lisan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-260. Faqala rahimahullah wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala usika ya Mu'ad la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawi. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, usika ya Mu'ad. Dalam riwayat yang lain, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, sungguh aku sangat mencintai engkau. Ya. Jadi Mu'ad bin Jabal salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, salah seorang pembesar daripada ulama sahabat. Aku berwasiat, aku berpesan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah engkau sekali-sekali tinggalkan di penghujung sholat. Nah ini di penghujung sholat nanti akan dibahas. Ada dua pendapat daripada ulama, maksudnya di penghujung itu sebelum selesai sholat atau setelah selesai sholat, alias sebelum salamkah atau setelah salam. Nah itu kan sama-sama penghujung. Jadi dalam bahasa Arab dubura, ya dubur itu bisa artinya penghujung, bisa penghujung ini tuh bisa sebelum dan sesudah. Makanya dubur bahasa itu bahasa Arab. Dubur manusia, ya anus itu bahasa Arab. Nah itu salah satu anus manusia, bagian dari manusia bukan? Iya, di ujung kan, di penghujung. Nah ini ujungnya usus, itu anus, dubur. Nah ini salah satu yang diperdebatkan oleh ulama. Tapi ada juga dalam peletakan bahasa Arab, dubur itu setelah keluar dia, setelah bukan bagian dari bagian tertentu. Nah jadi dari sinilah maka ulama berselisih paham. Artinya
Apakah membaca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik itu setelah salam atau sebelum salam? Nah, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir mengingat Engkau dengan hati dan lisanku, dan tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri segenap nikmat dan karunia-Mu, sebagaimana tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki peribadatanku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai dengan sanad yang kuat. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang sahih, tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, ulama berselisih paham dalam hadis ini apakah dia diucapkan sebelum salam, ya, setelah innaka hamidum majid, ya, ataukah setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dalam bahasa Arab itu dubura bisa dua makna, bisa dua makna. Nah, ada sebagian lafadz yang lain, itu tadi kan mengatakan la tada'anna dubura kulli sholatin. Janganlah engkau tinggalkan wahai Mu'ad di setiap dubur salat. Nah, ini ada lagi lafadz yang menyebutkan la tada'anna antaqula fi sholatik. Ya, jangan engkau tinggalkan, sekali-sekali jangan engkau tinggalkan untuk membacanya di dalam setiap sholatmu. Nah, jadi hadisnya ada dua lafadznya. Lafadz yang pertama dubura, nah lafadz yang kedua fi sholatik. Ya, dubura kulli sholah, ya, setiap penghujung sholat. Di dalam rapat yang lain di setiap sholat. Nah, dari sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menguatkan maksudnya itu sebelum salam, karena itu bagian daripada sholat, walaupun penghujung tapi dia bagian daripada sholat. Ya. Tapi ada juga hadis yang menunjukkan, yang menyebutkan man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura, di penghujung setiap sholat fardu. Kapan dibaca ayat kursi? Setelah salam. Nah, inilah yang menjadi perdebatan di antara ulama, ya kan? Oh, ada hadis membaca ayat kursi itu dubura, tapi maknanya setelah salam. Ada hadis yang menyebutkan dubura tapi sebelum salam. Wajar, karena apa? Karena dalam bahasa Arab dubura itu memiliki dua makna, bagian dari sesuatu tapi dia di ujungnya, tapi pangkal daripada sesuatu tapi dia di ujung dari sebelum sesuatu itu. Nah, ini wajar, sehingga pemahaman ulama berbeda dalam permasalahan ini. Jadi kadang-kadang dubur maknanya bagian daripada sholat, kadang-kadang setelah sholat. Nah, kalau kita perhatikan, ini lebih pas menjadi doa atau lebih pas menjadi zikir. Nah, kalau kita perhatikan lafadz-lafadznya, kalau ayat kursi Rasulullah katakan itu dubura, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, itu isinya doa atau zikir. Kalau kita perhatikan, zikir itu bentuk puji-pujian dan sanjungan kita kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia saja. Kenapa?
wal hayyul qayyum. Karena dia Allah SWT itu yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kemudian dia Allah berdiri sendiri dan mengatur segenap hajat hidup hambanya, alam semesta jagat raya beserta isinya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Terus itu pujian, semuanya puji-pujian tentang Allah, tidak ada tentang yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat kursi itu bagian daripada zikir. Ya, zikir itu kan ada zikir dari Al-Quran, ada zikir dari hadis Nabi. Nah, ayat kursi itu zikir, ya, zikir dari Al-Quran. Ya, zikir daripada Al-Quran. Di situ ada tauhid, ada tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya itu. Nah, kalau Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ya, untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, ya, untuk senantiasa bisa mengingat Engkau dengan hati dan lisanku ya Allah, untuk ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa aku untuk mensyukuri segenap nikmat dan karuniamu ya Allah, dan tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki segenap peribadatan kepadamu. Ini doa atau zikir? Doa pasnya, ya kan? Makanya sebagian ulama mengatakan ini yang lebih pas dibaca sebelum salam, sama seperti Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu jelas hadisnya menunjukkan sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, artinya selamatkan aku ya Allah dari siksa azab neraka jahanam, dari siksa azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masiihid dajjal. Itu jelas doa. Kemudian doa juga sebelum salam, Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli, artinya memohon ampunan kepada Allah SWT. Itu juga doa. Ya, nah kalau kita perhatikan doa itu kebanyakannya itu sebelum salam, ya, dan ini sesuai dengan keumuman ibadah, ya, ibadah selain sholat. Kalau kita perhatikan, justru di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah ibadah itu untuk maksimal berdoa kepada Allah SWT. Misalnya apa? Misalnya coba ketika kita tawaf nih, ibadah namanya tawaf. Tawaf itu ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah, ada tawaf yang rukun. Nah, tawaf itu baca doa nggak? Apa doanya? Doanya apa? Antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang kita bilang doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Kenapa? Karena mencakup semuanya. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Selamatkan aku dari neraka jahanam. Enggak ada lagi yang lebih sempurna, lebih lengkap daripada doa ini. Apa coba? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamat dari neraka jahanam. Mau minta apa lagi? Ya, nah, kapan dibaca? Itu setiap putaran antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, itu berarti di tengah-tengah ibadah. Ya, kalau sudah selesai yang ketujuh, masih doa enggak? Enggak. Itu contohnya lagi di sa'i. Sa'i itu kan dari sofa, selesai tawaf, dari sofa ke marwah, ya, dari marwah ke sofa, itu kan. Nah, dari sofa ke marwah itu sampai sofa kita doa dulu,
doa. Nanti kita jalan ke Marwah, sampai di Marwah doa lagi, ya kan? Satu putaran, satu kali. Dari Marwah ke Sofa lagi, 2 kali. Sampai di Sofa kita doa lagi. Terus jadi yang pertama Sofa, Marwah, kemudian Marwah, Sofa sampai ujung. Nah, pas yang ketujuh selesai di Marwah. Itu tidak ada hadis Nabi yang menunjukkan itu berdoa. Paham ya? Tidak ada hadis Nabi yang menunjukkan itu berdoa. Karena ini menunjukkan bahwasanya keumumannya. Bisa saya kasih contoh lagi, satu lagi apa? Contohnya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu doa yang paling mustajab. Tempat untuk berdoa yang paling mustajab bagi jamaah haji. Ya, bagi jamaah haji. Bahkan ulama memakruhkan berpuasa Arafah bagi orang yang wukuf di Arafah, alias bagi jamaah haji. Hukumnya makruh. Padahal itu pahalanya besar sekali. Menghapuskan dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Dosa 2 tahun dihapuskan. Tapi itu bagi siapa? Bagi yang bukan jemaah haji. Artinya kita tidak haji. Sunnah nggak hukumnya puasa Arafah? Sunnah banget. Iya, bahkan di hari-hari sebelumnya mulai dari tanggal 1 itu dianjurkan. Nah, paling spesial itu tanggal 9 untuk puasa Arafah. Ya, kalau tanggal 10 udah nggak boleh. Kenapa? Karena hari raya. Ya kan? Hari raya. Tasyrik 11, 12, 13. 10 itu hari raya. Nah, kenapa kata ulama makruh? Karena pertama, Nabi Muhammad SAW itu berdiri di atas ontanya. Jadi Rasulullah SAW sahabat dengar kasak kusuk sahabat Nabi ketika Nabi bersama sahabatnya Haji Wada. Haji Wada itu artinya hajinya perpisahan. Artinya setelah itu Rasulullah meninggal. Nggak lama, beberapa hari kemudian pulang ke Madinah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, itu di Haji Wada itu sahabat kusuk-kusuk di Arafah. Ini 9 Arafah loh. 9 Arafah kan pahalanya besar banget. Kira-kira kita puasa nggak ya? Tunggu dulu. Coba tanya Nabi, coba lihat. Ada ya? Mungkin segan, ya kan? Dengar-dengar, ada yang mungkin nyampein. Kedengaran sama Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah puasa nggak ya? Rasulullah nggak jawab, saya nggak puasa, saya puasa. Rasulullah naik ke atas ontanya. Kira-kira kalau naik di atas onta kan tinggi berarti. Sahabat lihat semua. Rasulullah ambilin susu onta. Rasulullah langsung minum. Oh, berarti nggak puasa, namanya minum, iya kan? Nah, oh berarti Rasulullah SAW tidak puasa di hari Arafah. Padahal itu luar biasa besarnya pahalanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan di Arafah ada amalan lain yang dianjurkan selain berpuasa. Apa itu? Itulah doa. Doa sebanyak-banyaknya. Semenjak selesai sholat duhur, kan Rasulullah di Arafah itu jamak qashar, namanya jamak takdim. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian suruh Bilal qomat, kemudian sholat asar 2 rakaat, namanya jamak takdim. Sholat asar di waktu zuhur 2. Ya. Kemudian Rasul doa angkat tangan, doa capek zikir lagi, doa capek zikir lagi, terus sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Ya, kemudian Rasulullah tidak sholat maghrib di Arafah. Itu tuntunan sunnahnya, tidak sholat maghrib di Arafah. Kecuali kalau emergensi, diperkirakan ini keretanya busnya macet sampai ke Muzdalifah sampai subuh misalnya, itu emergensi, maka sholatlah dimanapun kita berada. Nah, tapi Rasulullah SAW bisa prediksi. Zaman itu kan cuma nggak sampai berjuta-juta, kan cuma 100 sekian ribu sekian aja, masih sedikit. Ya, sekarang berapa, 6 juta kah, 10 juta kah, wallah alam, itu yang wukuf di Arafah
Nah, Rasulullah SAW setelah pas matahari terbenam itu selesai. Nah, kemudian Rasulullah SAW jalan ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah baru namanya jamak takhir. Salat maghrib diakhirkan di waktu isya 3-2. Nah, 3-2. Kalaupun di Mina qashar, kalau di Mina qashar semua, tapi salat masing-masing, enggak dijamak. Ya, duhur 2 rakaat di waktu zuhur, kemudian pas masuk waktu asar 2 rakaat di waktu asar, pas masuk waktu maghrib 3 rakaat di waktu maghrib, pas masuk waktu isya 2 rakaat di waktu isya. Subuh ya seperti biasa. Itu kalau pas di Mina. Tapi kalau khusus di Arafah dan Muzdalifah itu namanya jamak qashar. Kalau di Arafah jamak takdim qashar, kalau di Muzdalifah jamak takhir qashar. Nah, itu juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berdoa itu di tengah-tengah ibadah, pas wukufnya, bukan selesai wukufnya. Ya, demikian juga pas lempar jumroh, ya kan? Jumroh Aqabah, jumroh wusta, ya kan? Jumroh kubra, itu di sela-sela lempar jumroh itu ada doa. Setelah selesai nggak ada. Demikian juga setiap sekali melempar ada doa, ya kan? Setiap sekali melempar. Nah, setelah di penghujungnya itu tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan yang paling banyak pas sesuai dengan ibadah-ibadah yang lain termasuk di dalam sholat, itu yang lebih pas berdoa ketika di dalam ibadah, Tapi ya, siapa yang berkeyakinan bahwasanya sebagaimana pendapat ulama yang lain mengatakan Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik, berarti setelah selesai sholat juga tidak masalah, karena memang ada lafaz yang seperti itu. Walaupun ada lafaz yang mengatakan di dalam sholat, ya di dalam sholat, jadi tidak pula terlalu masalah. Tapi kalau mau dipas-pasin dengan keumuman dalil-dalil, itu seperti itu. Kemudian makanya dikatakan Syekhul Islam, doa wa du'a fi akhir salati qabla khuruj minha masyru'un bi sunnatil mustafidhah. Kalau kita perhatikan, kata beliau, itu di akhir salat sebelum salam itu banyak sekali disyariatkan dengan hadis-hadis Nabi yang banyak untuk berdoa, ya, di penghujung salat, karena ada hadis yang mengatakan la tada'anna an taqula fi sholatik, wahai Mu'adz, janganlah sekali-sekali engkau tinggalkan untuk berdoa di salatmu, fi sholatik. Ya, lafaz yang lain mengatakan di penghujung sholat. Nah, penghujung sholat ini tadi yang diperdebatkan oleh ulama, setelah atau sebelum, seperti itu. Nah, padahal biasa itu namanya satu hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain, seperti ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, itu biasa. Nah, kemudian itu sebenarnya tidak terlalu prinsip sebelum atau setelah. Nah, yang paling prinsip ya dibaca, mau dibaca sebelum atau dibaca setelah. Nah, jadi ulama sama-sama sepakat itu dibaca, tapi yang berbeda setelah atau sebelum, ya itu aja. Intinya dibaca, ya mau dibaca setelah atau dibaca sebelum. Nah, kalau yang paling penting untuk kita perhatikan ketika kita membaca doa ini, hendaklah kita baca dengan seksama. Sama seperti baca doa-doa yang lain, dibaca dengan meresapi, dengan menghadirkan hati atas kandungan-kandungan yang mulia yang terkandung di dalam doa tersebut. Iya kan? Kita kan minta kepada Allah SWT. Minta kepada Allah SWT itu tidak mungkin kita tidak mengerti, tidak tahu apa yang kita minta. Sebenarnya apa yang diminta? Ya, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadi kadang-kadang karena kita sudah terlanjur hafal, itu kita lewat, kita sebutkan, kita nggak sadar, iya kan? Nah, tadi ngomong apa? Nah, itu biasa tuh.
Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan luar biasa. Ada kandungan permohonan doa yang paling spesial, minta hidayah itu. Amin. Tadi baca apa? Ya kan, nggak sadar kita. Nah itu karena apa? Karena kita sudah terlanjur hafal. Nah ini termasuk ini juga minta sama Allah SWT, karena kita sudah terlanjur hafal, bolak-balik kita baca, sehingga keluar di mulut kita mikirin rendang tadi enak betul, ya kan? Nah ini jadi apa namanya? Kenapa Nabi berpesan la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Janganlah kalian salat itu ketika hidangan sudah siap terhidang. Ya, sudah siap terhidang dan kita lapar sekali, ya. Dan hidangan itu bukan hidangan tetangga, hidangan kita gitu. Kalau tetangga kan malu kita, macamnya masak rendang bu. Iya emang kenapa? Ya ini saya mau sholat masalahnya. Nah bukan itu, maksudnya di rumah istri lagi masak rendang betul. Nah, iya kan? Kata Nabi jangan sholat, itu sudah dihidangkan, jangan sholat. Ya kita pingin betul makan, udah kan udah siap. Ya apa boleh buatlah bismillah gitu kan. Kenapa? Dan jangan pula sholat dalam keadaan menahan buang air kecil, buang air besar, kebelet pup, kebelet pipis, ya kan? Kenapa? Karena bagaimana bisa khusyuk? Karena intinya sholat adalah khusyuk, menghadirkan hati, doa kita sama Allah. Ya, macam mana orang yang pengen banget makan, lapar sekali, sama pengen banget buang hajat, kebelet banget. Kira-kira kita tahu nggak apa yang kita omongkan? Nggak mungkin bisa. Bisa-bisa mati kita keringat dingin, ya kan, tegang karena kepikiran itu rendang, atau pingin buang air kecil, buang besar, bisa-bisa. Apalagi imamnya panjang lagi bacaannya, pasti itu doanya salah. Ya Allah laknatlah dia ini, ya Allah. Ya kan? Doanya bukan doa yang baik, pasti doa yang buruk. Nah di sini dalam doa-doa keumuman doa, termasuk dalam permasalahan ini, kita betul-betul harus menghadirkan hati, ya, dalam berdoa. Artinya berdoa itu dengan sungguh-sungguh, ya, doa dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, bukan dengan bercanda-bercanda, apalagi seperti baca mantra. Orang baca mantra kan dia nggak tahu, ya. Nah ini supaya kita betul-betul minta kepada Allah SWT dengan seksama. Ini doa sangat mulia. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, faman qama bidzikr. Jadi ini kalimat yang mulia yang bisa memberikan kita kepada kebaikan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Pertama kita minta tolong sama Allah. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu. Ingat engkau ya Allah dengan hati maupun lisanku dan anggota badanku. Zikir itu kan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Seluruh ibadah itu sebagai bentuk zikir kita kepada Allah. Lisan kita ya jelas kita sebutkan, dengan hati itu intinya. Nah ini artinya apa? Karena kita tidak bisa berzikir, tidak bisa ingat Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan tanpa pertolongan dari Allah SWT. Apalah jadinya kita kalau Allah tidak tolong kita, ya kan? Nah kita bisa berzikir itu semata-mata karena pertolongan Allah SWT, bukan kehebatan kita, bukan ilmunya kita, bukan kekuatan kita, yaitu semata-mata pertolongan Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kata ulama, tidak ada daya, kesanggupan untuk kita melakukan hal-hal yang dicintai Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab wala quwata, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk menghindar dari hal-hal yang dimurkai Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Ya kan? Mau kita berbuat positif,
untuk kepentingan dunia dan akhirat, atau kita terhindar dari hal yang negatif dalam perkara dunia dan akhirat, itu semata-mata karena kekuatan dan pertolongan dari Allah. Kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan. Itu kan tidak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi makhluknya termasuk manusia untuk melakukan hal yang positif, untuk terhindar dari hal yang negatif, kecuali semata-mata karena kekuatan, pertolongan, bimbingan, tuntunan Allah SWT. Itu sudah jelas, dan itu keyakinan seluruh para nabi. Ya, keyakinan seluruh para nabi yang diajarkan kepada umatnya. Untuk apa? Supaya kita betul-betul bergantung, bersandar, berserah diri kepada Allah. Itulah intinya tauhid. Ya, itulah intinya tauhid. Tidak boleh bersandar, tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Jadi bergantung kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Termasuk dalam perkara yang paling mulia ini, yaitu apa? Yaitu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Wa syukrik, sebagaimana tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bisa mensyukuri segenap nikmat dan karuniamu. Kenapa? Karena sebagaimana kita tidak bisa berzikir kecuali hanya dengan pertolongan Allah, maka kita juga sama tidak bisa sanggup untuk bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, lahir dan batin, dunia dan akhirat, kecuali semata-mata karena Allah yang menolong kita untuk bersyukur kepadanya. Ya, jadi kita puji Allah, kita berzikir kepada Allah itu semata-mata karena Allah yang gerakkan kita berzikir. Ya kan? Dan kita bisa bersyukur kepada Allah semata-mata Allah yang menggerakkan kita untuk bersyukur. Itu. Kalau Allah tidak gerakkan, kita tidak bisa berzikir, kita tidak bisa bersyukur. Seperti itu. Ya, kemudian wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki peribadatanku kepadamu. Artinya apa? Artinya ibadah itu bukan sekedar ibadah, ya kan? Tapi ibadah itu yang baik. Bagaimana bisa ibadah kita baik? Itu dengan pertolongan dari Allah SWT. Karena ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Iya kan? Masa kita capek-capek beribadah tapi tidak diterima Allah? Nah, bagaimana caranya diterima? Itu kalau ibadahnya bagus, kalau ibadahnya baik. Bagaimana bisa ibadahnya baik? Kalau Allah tolong. Ya, baik lahir dan batin. Iya kan? Baik lahir dan batin. Baik lahir batinnya, ibadahnya penuh dengan ikhlas, keikhlasan. Ibadahnya penuh dengan kekhusyuan. Ibadahnya penuh dengan kefakiran, ketergantungan diri kita kepada Allah. Ibadahnya penuh dengan pengharapan kepada Allah. Ibadahnya penuh dengan rasa takut kepada Allah. Ibadahnya penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Itu batinnya, ya kan? Lahirnya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi, baik bacaannya maupun gerakannya, ya kan? Jadi bukan cuma bacaan dan gerakannya saja yang lahir, yang dinilai oleh Allah SWT, tapi batinnya juga. Justru batinnya itu intinya. Kalau enggak, ya apa bedanya kita dengan orang munafik? Ya, orang munafik ya bacaannya sama, gerakannya sama. Yang ikut sholat sama Nabi itu ada juga yang munafik. Ya kan? Jangankan yang ikut sholat, ikut berjihad pergi bersama Nabi. Itu banyak juga yang munafik. Ya kan? Ya, banyak juga yang munafik. Tapi apa yang membedakan? Nah, yang membedakannya, makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hakikat takwa itu di sini loh. Hakikat takwa itu di sini loh. Kenapa? Karena yang membedakan mukmin dengan munafik di sini. Satunya tidak ikhlas, satunya ikhlas. Satunya tawadu, satunya ujub. Ya kan? Satunya khudu, satunya kibir dan lain sebagainya. Iya, sama-sama bersedekah 1 juta. Satunya diterima, satunya enggak diterima. Iya kan? Itu biasa. Ya, nah ini luar biasa. Ini doa yang sangat luar biasa. Jangan sampai terlewatkan untuk kita baca. Ya, untuk kita baca. Jadi kita minta
pertolongan semata-mata hanya kepada Allah, ya, untuk senantiasa bisa berzikir, bisa bersyukur atas segenap nikmat dan karunia-Nya, dan memperbaiki peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini namanya, kalau kita pakai istilah usul fikih, ini hadis bukan cuma sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena Nabi itu bersabda la tada'anna. Nah, itu bukan dalam bahasa Arab apa namanya? Itu ada namanya nun taukid. Nun taukid, la tada'anna. Dan nun taukid itu ada dua. Nun taukid tsakilah dan nun taukid mukhaffafah. Nah, ini bahasa Arab. Kalau orang sekedar melarang tanpa penekanan, itu la tada. Jangan engkau tinggalkan. La tada aja. Ya. Tapi kalau ada sedikit penekanan, la tadaan. Jangan sekali-sekali engkau tinggalkan. Tapi kalau ini suatu hal yang betul-betul dan harus jangan ditinggalkan, la tada'anna. Nah, ini nggak ada dalam bahasa manapun yang seperti ini, ya kan? Itu ada lagi loh tingkatan-tingkatan yang lainnya. Mau tahu? Belajar bahasa Arab, ya kan? Jadi kalau sekedar jangan kau tinggalkan, itu la tada. Ya. Kalau ada sedikit penekanan, la tadaan. Ya. Kalau lebih ditekankan lagi, la tadaan. Nah, ini Nabi sampai ngomong seperti itu. Jangan sekali-sekali ya engkau tinggalkan. Itu ada beberapa lagi penekanan, ada lamul qasam, ada mungkin ada 6 atau ada 7 penekanan sini. Ini baik dalam larangan, baik dalam perintah. Nah, ini artinya Nabi memberikan penekanan yang sangat, jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan sekali-sekali ditinggalkan. Artinya apa? Kalau Nabi sudah kasih penekanan banget kayak gitu, masa iya kita masih mau tinggalkan gitu, ya kan? Artinya kan cuma seberapa detik, ya kan, nggak lama-lama, ya kan, untuk membaca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa bukan cuma sekedar hampir sunnah muakkadah. Sebenarnya konteksnya seperti ini bisa hampir wajib. Ya kan, artinya wajib untuk dilakukan. Kenapa? Nabi kasih penekanan. Walaupun ulama mengatakan dia sunnah saja, tapi sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Artinya walaupun tidak berdosa seorang tidak baca doa ini, tapi sayang sekali ya Nabi sampai memberikan penekanan banget seperti itu. Ini kan tidak mungkin kalau tidak spesial. Tidak mungkin kalau sekiranya itu tidak spesial. Kemudian yang berikutnya, di sini kita lihat keterangan dari hadis ini betapa semangatnya Nabi Muhammad SAW, hasrat yang kuat dari Rasulullah SAW untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, ya, untuk memberi kebaikan kepada umatnya. Dan apa yang Rasulullah perintahkan kepada sahabat itu tidak mungkin sahabat cuman simpen, ya kan?
pasti sahabat sampaikan kepada murid-muridnya para tabiin. Kenapa? Karena ada banyak sekali keterangan dari Nabi, kalian dengar dariku ya, nanti kalian sampai kepada orang yang mendengar dari kalian. Ya, itulah namanya Nabi bersabda didengar sahabat, kemudian sahabat sampaikan sabda Nabi kepada namanya sahabat yang lain atau tabiin, ya kan? Seperti Abu Bakar kan, misalnya Abu Hurairah itu kan cuman beberapa tahun saja, ya, akhirnya mungkin sudah hampir 20 tahun Rasulullah SAW menjadi Rasul, baru masuk Islam. Jadi mungkin baru kata ulama 2 atau 3 tahun Abu Hurairah itu usia keislamannya bersama Nabi. Ya, jadi beliau masuk Islam itu baru ketika di Madinah, karena beliau orang Yaman. Ya, beliau itu orang Yaman datang ke aslinya Nasrani, datang ke Madinah, kemudian masuk Islam. Nah, masuk ke dalam Islam beliau termasuk akhir-akhir. Nah, bagaimana beliau bisa cerita, bisa mendapatkan hadis dari Nabi, itu kejadian-kejadian yang di Mekah. Gimana ceritanya? Pasti dengar dari Abu Bakar, dengar dari Umar, ya kan? Seperti itu. Pasti beliau dengar dari sahabat yang lain yang sudah lama keislamannya. Itu pas turun wahyu gimana ya? Waktu di Gua Hira, ya misalnya, Abu Bakar cerita gini. Pas kalian berhijrah berdua bagaimana ya? Nanti Abu Bakar cerita seperti ini. Nah, ini sehingga ketika Mu'ad dengar dari Rasulullah seperti itu, maksudnya, wahai Mu'ad, aku sangat mencintai engkau, janganlah sekali-sekali engkau tinggalkan untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Apanya doa Rasulullah? Apa doa itu? Doanya Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, Mu'ad langsung paham, ini maksudnya bukan cuma buat aku, walaupun perintahnya secara khusus spesifik kepada beliau, tapi beliau paham maksudnya ini nanti aku sampaikan lagi kepada sahabat yang lain kah, atau kepada tabiin kah, ya kan, orang yang berjumpa dengan Mu'ad setelah itu. Ya, ini semuanya memahami yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa yang datang daripada hadis-hadis yang kita sebutkan ini, ya, ini bagian daripada yang disyariatkan. Jadi kira-kira mungkin sudah sangat cukup ya. Artinya mungkin sudah sangat cukup ibadah, nggak usah ditambah-tambah gitu. Apa yang Nabi ajarkan, Nabi contohkan, ikutin aja gitu. Kira-kira mungkin nggak sanggup kita semuanya, iya kan? Mulai dari bangun tidur itu banyak sekali zikirnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu isinya Nabi itu doa, zikir. Nggak usah macam-macam. Udah itu aja. Nah, kadang yang sangat disayangkan, yang dari Nabi aja nggak maksimal, tapi sudah kok buat inovasi tiada henti, itu gimana ceritanya? Ya kan? Udah cukup apa yang dicontohkan Rasulullah SAW saja. Terus dari mana? Ya, ini tadi dari hadis-hadis Nabi. Ya, jangan versi rotib ini, enggak usah. Apa namanya? Rotibnya Rasulullah aja deh. Dari mana? Ya dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari kitab-kitab hadis yang dituliskan oleh para ulama. Ya, ulama bukan ngarang sendiri. Nah, itu dari Rasulullah SAW. Ini seperti ini, zikirnya seperti ini, ya. Kemudian doanya seperti ini. Udah itu udah paling paling pas dan paling sempurna. Paling pas, tidak usah ditambah-tambahin. Kalau dikurangin biasanya kita terbiasa, ya kan? Mengurangi. Coba siapa yang kalau kita baca doa sebelum tidur, zikir sebelum tidur, mungkin ada setengah jam itu. Ya, kalau versi lengkap sudah nggak kita lakukan, ya kan? Sedikit sekali yang kita baca. Ya, itu, ya. Nah, ini maksudnya
Kalau kita sekedar mencukupkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, itu rasanya sudah sangat banyak gitu loh. Nah, yang dari Rasulullah belum kita tuntaskan, kita sudah tambah-tambah yang lain. Nah, ini kan namanya hal yang tidak pas untuk dilakukan. Kemudian ya, sama seperti itu tidak tahu. Ini saya sebutkan di sini. Seperti zikir yang menyebutkan, pernah dengar enggak? Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya kan? Macam orkestra akhirnya. Nah, ini mana, coba lihat hadisnya, mintalah hadisnya. Sahabatnya mana? Sahabat Mu'adkah? Mana hadisnya? Kitab hadisnya mana? Pasti nggak bisa kasih lihat. Nah, ini yang kayak gini kan suka mengada-ngada. Ya, cobalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yang ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan hasil rekayasa. Ya, kalau industri nggak apa-apa, ada rekayasa industri gitu kan. Ya, tapi ini ibadah, nggak usah direkayasa. Cukuplah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku salat. Khudhu anni manasikakum, kalian hajilah kalian seperti aku haji. Artinya mau bacaannya, mau gerakannya seperti Nabi gitu. Ya kan? Nah, sama lagi dengan zakat, dengan ini ikutin aja. Kenapa? Orang Nabi aja kadang-kadang suka nunggu wahyu dulu kok, apa yang Anda mau baca apa? Ya tunggulah dulu sampai turun wahyu. Ya, loh kita dari mana? Ya kan? Kalau tidak dari wahyu. Rasulullah SAW itu juga tidak mengada-ngada. Itu bukan Rasulullah SAW yang mengada-ngada, tapi Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, maka Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah nggak berani, ya kan? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin, kata Allah SWT. Nabi itu tidak ngada-ngada loh, kata Allah. Jadi tidak tidak menisbatkan sesuatu dari Allah. Tidak. Kalau itu dilakukan Nabi, la akhadna minhu, kami akan hukum dia, kata Allah SWT. Ya, itu firman Allah SWT. Jadi Nabi sendiri itu tidak main rekayasa, enggak, sama sekali bukan. Nabi itu semuanya dari Allah SWT. Kaitannya ini ibadahnya, zikirnya seperti apa, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, mungkin ini dulu ya. Barangkali ada pertanyaan. Tafadhal. Di luar Ya. bulan Ramadan Ya. panitia itu menyalurkan zakat fitrah. Kalian ada yang berzakat mal. Mengenai fidyah, apa kewajiban dari panitia? Jadi fidyah ini untuk apa nih, Pak? Maksudnya? Dia kalau tidak berpuasa. Oh, ya. Fidyah itu Allah syariatkan bagi orang yang tidak sanggup berpuasa dengan ketidaksanggupan yang permanen. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Karena banyak yang salah kaprah. Ya, banyak yang salah kaprah. Ada yang bayar fidyah karena haid. Itu nggak ada urusannya. Ada yang bayar fidyah karena nifas. Ada yang bayar fidyah karena nggak sholat. Ya kan? Ini fidyah itu yang kita lakukan untuk Ramadan itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Nah, ini
di dahulunya syariat puasa Ramadan itu tidak sekaligus gedubrak gitu, enggak. Syariatnya dulunya itu Allah tidak langsung wajibkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, enggak seperti itu. Awalnya orang yang sehat walafiat seperti kita, sehat walafiat, muda, sehat walafiat, enggak ada masalah, itu Allah kasih pilihan. Kalian berpuasa atau bayar fidyah. Awalnya ya, wa antasumu khairul lakum, walaupun kata Allah kalau kalian puasa lebih bagus, tapi tidak puasa nggak apa-apa ya, tidak puasa tidak apa-apa, tapi bayar fidyah ya, tapi bayar fidyah. Itu awalnya seperti itu ya, awalnya seperti itu. Kemudian Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, dan seterusnya. Wahai orang yang diwajibkan sekalian puasa. Nah, ketika turunnya ayat ini enggak ada lagi pilihan. Siapa saja yang sanggup berpuasa wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya, wajib bagi dia untuk berpuasa, kecuali orang yang punya uzur. Nah, uzur ini dibagi jadi dua. Uzur yang sementara, uzur yang permanen. Ya, uzur sementara itu sakit ya, mungkin sakit ada demam 2, 3, 4 hari ya kan, atau ada operasi sehari 2 hari, terus recovery sebulan, setelahnya sehat walafiat. Itu namanya uzur sementara. Uzur sementara seperti misalnya wanita yang haid, uzur sementara. Ya, wanita yang nifas, uzur sementara. Kenapa? Karena setelah selesai nifas sehat lagi, ya kan? Termasuk safar, uzur sementara. Ya namanya safar kan paling lama lah pergi haji, misalnya, atau ke Papua, kan nggak bolak-balik kan, sementara. Nah, uzur sementara ini Allah katakan fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib bagi kalian mengqadha di hari yang lain. Wajib bagi kalian mengqadha di hari yang lain. Ya, dan menurut pendapat yang benar wallahu taala alam, termasuk hamil dan menyusui. Itu sementara apa permanen? Sementara. Yang namanya hamil 15 tahun gitu. Kan hamil cuma sekian bulan, ya. Itu pun kata ulama kalau berat hamilnya. Artinya ada orang istilahkan ada hamil badak. Ya kan, ibu-ibu itu kasih istilah hamilnya badak. Kok bisa? Iya, semuanya dihantam. Ya, nyapu dia sikat, nyuci dia sikat, kemudian naik pohon mangga lain segala, metik buah mangga. Ah, itu hamil badak ya. Ke sawah, dia pergi ke sawah, itu biasanya orang kampung. Kalau ya kan, orang kampung gitu. Hamil ya hamil badak. Ya, hamil badak. Saya ingat kata orang tua, saya punya nenek itu hamil kembar di mana? Di kebon. Zaman dulu kan. Udahlah anaknya kembar, ya di kebon. Ya, orang sekarang apa? Oh, harus VIP, ya kan? Lihat paketnya 12,5 juta. Nah, kalau enggak bisa. Sama bidan nggak mau, ya kan? Ya, jadi manja ya. Padahal masa kalah sama apa namanya, sama kucing, nggak perlu pakai bidan, lahir 16 anaknya, dus gitu. Nah ini akal-akalan ini kan, berarti nenek-nenek zaman dulu. Coba aja bapak, apalagi bapak saya kan, bapak kan yang sudah umur 60 lebih, coba tanya nenek dulu gimana kan. Wah, lahirnya sendiri aja, kembar lagi, ya kan, di tengah hutan, di tengah rumah, itu biasa. Nah ini termasuk kata ulama itu bukan uzur permanen, itu uzur sementara. Kalau sudah kuat, ya sudah tidak nifas lagi, ya ini termasuk menyusui, ya kan. Kalau dia kuat, ya sama seperti loh, asupan gizinya gimana? Kok susah, ya kan? Kan emang pas berpuasa di bulan puasa kita nggak boleh asupan gizi. Coba, kan makan tuh asalnya tidak tahu bagaimana ceritanya.
seluruh dunia itu sepakat, seluruh dunia sepakat ada makan pagi, makan siang, makan malam, alias 3 kali sehari. Ini seperti kesepakatan yang tidak tertulis di seluruh dunia. Sarapan yuk, ya itu namanya makan pagi. Lunch yuk, itu namanya makan siang. Dinner yuk, itu namanya makan malam. Berarti apa? 3 kali sehari. Emang di bulan puasa nggak bisa 3 kali? Saya kasih tahu. Ya, buka puasa sekali. Nah, biasanya kan kita buka puasa korma minum air putih, atau korma minum air putih, gorengan, ya, cendol, kolak. Ya, pergi ke masjid kita. Pergi ke masjid, ya, sholat maghrib. Balik, sate ayam, rendang, kan, sikat, sholat maghrib. Terus pergi sholat isya. Itu kan sudah 2 tadi, pergi isya, ya kan. Terus tarawih. Balik tarawih, ada pempek, ada bakso, 3, ya kan. Sudah 3. Sahur sekali lagi, ya kan. Sahur ayam goreng sama pepes ikan mas. Sudah berapa? Sudah berapa? Apalagi kalau ada ditambah qiyamul lail, kan, sebagian masjid ada qiyamul lail. 5 kali sehari. Jadi sebagian orang bulan puasa itu bukan kurus tapi gemuk. Termasuk saya. Kenapa? Karena makannya tambah banyak. Lah enak-enak pula. Ya kan? Kita kan selalu gitu. Kalau bulan puasa itu rasanya kok semakin semangat makan. Iya kan? Jadi kenapa? Karena makanan yang spesial munculnya di bulan puasa. Kurang ajar nggak? Ya kan? Kalau nggak puasa nyari bubur kampiun setengah mati. Nah, kalau sudah bulan puasa, pergilah kita ke Ben Hill, semuanya lengkap. Ya kan? Nah, ini kalau jadi alasannya klasik. Kalau cuma kekurangan gizi, lebih banyak gizi di bulan puasa, ya kan? Artinya itu tidak pas. Makanya kata ulama, untuk sebagian orang dia hamil dan dia menyusui tidak memadorotkan dirinya dan bayinya atau janinnya, maka nggak boleh dia nggak puasa, ya kan? Ini hamil kelinci namanya. Kalau tadi hamil badak, wah, naik pohon kelapa dia, nenek-nenek zaman dulu, ya kan? Nggak ada, suaminya cari ikan, ya, atau berburu. Ini kan nanti pulang mau nyanten gimana? Ya dia lah sendiri naik kelapa, hamil gitu. Zaman dulu, ya kan? Atau dia pingin sambal mangga muda ya kan? Ini dia cerempang sendiri. Zaman dulu, artinya tidak kok jadi manja sekali ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial apalagi. Ya, ujungnya sebentar-bentar minta sesar, ya kan? Ibu-ibu zaman dulu nggak ada ceritanya gitu. Ini kok bisa kualitas manusia semakin lama semakin cengeng seperti ini. Nah, seperti itu. Kecuali kalau hamilnya dia tetap puasa dan itu membahayakan dirinya atau janinnya. Makanya seperti ini jangan berpuasa. Dia berbuka tapi mengkodok di hari yang lain. Nah, itu namanya uzur yang tidak permanen. Kenapa? Karena tidak setiap sakit dapat tolerir kan untuk tidak berpuasa. Misalnya apa? Sakit mata, kan cuma sekedar sakit mata. Sakit mata nggak puasa, kan nggak. Panu kan penyakit juga. Siapa bilang panu bukan penyakit? Ya, penyakit kulit, kadas, kurap. Tapi kan nggak setiap penyakit gitu, ya kan? Pilek, sekedar pilek atau sakit gigi ringan. Ya, ini tidak semua penyakit kan ditolerir. Penyakit yang memberatkan atau penyakit yang memadorotkan. Tapi kalau penyakit yang tidak memberatkan, termasuk juga safar. Safar itu ada 2 juga. Nabi itu kadang-kadang di safar tetap berpuasa, kadang-kadang di safar tidak berpuasa. Kenapa? Lihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya Nabi dapat pesawat tiket bisnis, insya Allah Nabi enggak tetap berpuasa. Ya,
Lihat gitu. Pernah nggak Nabi dapat tiket bisnis? Ya, nggak pernah kan? Memang nggak ada pesawat. Nabi naik apa? Naik onta. Naik onta panas terik. Terus sambil jihad tetap berpuasa. Rata-rata jihad Nabi itu di bulan puasa. Nabi ada banyak riwayat Nabi tetap berpuasa. Bahkan Nabi menganjurkan untuk berpuasa tetap kalau kuat. Ya, jangan bawa pedang aja nggak bisa. Kalau itu wajib untuk tidak berpuasa. Tapi ketika dia kuat tetap berpuasa, bawa pedang. Kan bawa pedang, satu pegang tali kokang kuda kan. Terus pakainya baju besi. Baju besi itu mungkin 30 kilo beratnya. Iya kan? Ya, di badan, seluruh badan itu pakai baju besi mah. Kalau beratnya cuma 3 kilo itu baju sweater, ya kan? Nah, tapi kalau baju besi itu menutup supaya apa? Kena pedang, kena itu nggak mempan gitu. Kena bacok dan lain sebagainya. Nah, ini Rasulullah dalam banyak riwayat ada Rasulullah tetap berpuasa walaupun safar. Safarnya bukan safar pelesiran Nabi, ya kan? Jalan ke mana? Ke Turki, nggak ada ceritanya Nabi safar. Oh, lihat-lihat balon terbang itu nggak ada. Ya, Nabi safarnya jihad, safarnya haji. Safarnya dagang, ada kepentingan, bukan cuman tamasya gitu, keliling-keliling nggak jelas gitu, healing mana orang, ya kan? Nggak pas itu konsep dengan konsep Rasulullah SAW. Walaupun boleh-boleh aja, tapi tidak seperti itu yang dituntunkan Nabi. Healing itu di dalam sholat, healing itu dengan membaca Al-Quran. Healing kok pergi ke puncak macet, sumpah serapah, mana mau healing gitu? Keserempet langsung naik darah, ya. Bukan healing itu kan, cari penyakit. Nah itu. Nah ada uzur yang permanen. Uzur permanen itu nggak mungkin atau ya kemungkinan kecil sekali, persentasenya 0,0 sekian persen untuk sembuh. Misalnya apa? Ya misalnya kanker, ya kan. Dokter sudah vonis ini. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan bisa sembuh, tapi kan dari sekian juta berapa persen gitu, atau orang yang sudah cuci darah, ada penyakit-penyakit tertentu kalau berpuasa memang nggak boleh gitu, atau memang sudah sepuh tapi masih pinter, maksudnya masih belum pikun, sudah sepuh gitu. Kalau sepuh kan permanen, masa bisa muda lagi? Ya kalau ada obat bisa muda lagi beli deh tuh. Ini kan nggak bisa. Kalau sudah sepuh ya sudah sepuh aja, terima takdir. Ya rambut udah putih, gigi udah habis gitu, jalan udah tremor gitu. Nah, terus makan kalau puasa jadi nggak ada kekuatan. Nah yang seperti ini namanya uzur permanen. Tapi di catatan apa? Akal masih ada. Kalau sudah pikun nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak perlu bayar fidyah, namanya pikun, ya kan? Tidak kecuali zakat. Kalau zakat lihat dia ada duit apa enggak kan? Pikun-pikun kan duitnya masih banyak, tabungannya atas nama dia. Nah kalau seperti itu wajib bayar zakat. Tapi kalau untuk kaitannya dengan sholat atau puasa maka tidak wajib dibayar fidyah, tidak wajib. Nah, orang yang masih ada akalnya, mungkin karena penyakitnya permanen atau uzurnya permanen karena pikun dan karena sudah tua tapi belum pikun, maka dia ini fafidyatun min ayyamin ukhra. Itu fafidyatun ta'am miskin. Dia bayar fidyah untuk orang miskin. Fidyah untuk orang miskin. Ta'am. Jadi makanan. Ya, makanan. Nah, terus bagaimana kita sebagai amil, sebagai wakil? Ya? Kadang-kadang kan orang males. Ya, asalnya kalau ayatnya, hadisnya itu kasih makan. Kasih makan orang sampai kenyang. Nah, sekarang kan orang sudah pengen praktis. Ya datang aja ke masjid, kasih pengurus masjid kasih uang. Nah itu bisa saja, tapi orang masjid sebagai perwakilan, ya kasih tahu, kasih edukasi itu sebagai perwakilan. Nanti orang masjid mungkin belikan nasi padang atau apa untuk orang itu makan sekenyangnya, artinya makan puas gitu, makan sampai puas, bisa bentuknya beras kah atau bisa bentuknya yang sudah jadi,
Ya, sudah jadi nasi padang, ada telurnya, ada rendangnya, ada ayamnya, lengkap dia. Nah, itu sudah bisa untuk satu orang miskin. Yughadzihim wa yu'ashihim, sebagaimana riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dengan kasih uang cash misalnya? Ya, mayoritas ulama tidak mengizinkan karena ayatnya, hadisnya mengatakan makanan. Ya, walaupun ada pula kita harus akui ada ulama yang dalam mazhab Hanafiyah itu mengizinkan dengan apa? Dengan mata uang. Ya, dengan mata uang nanti dia beli sendirilah. Nah, ini sebagai ulama mengizinkan, tapi untuk hati-hati sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan hadisnya itu kasih makan. Fidyah itu kasih to'am miskin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin. Ya itu kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jelas. Enggak mesti, kalau kita bisa kasih sendiri lebih bagus. Ya, cuman kan kadang-kadang males, kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu males cari-cari, telepon aja. Ini saya mau bayar dia, siap Bu, datang gitu kan. Kan sekarang pinginnya semuanya serba online gitu, ya kan. Sekarang beli nasi padang bisa online, beli apa bisa online, termasuk ini zakat ya online, bayar dia online, telepon aja saya transfer ya, siap, bisa aja itu sebagai perwakilan. Kalau mau langsung sendiri ya itu kan lebih yakin, ya lebih yakin dan lebih memastikan. Kalau ada waktu ya, kecukupan waktu ya itu lebih bagus. Ya walaupun perwakilan boleh, Hah? Boleh, sekaligus boleh. Boleh sekaligus. Setelah. Ya. Apa? Kalau bayar di awal kita merencanakan sakit. Ya, artinya di akhir setelah selesai. Karena apa? Karena kan kaitannya itu kan keterkaitannya ketidakmampuan kita untuk berpuasa, ya kan? Nah artinya pas kita sakit hari ini, ya besok lagi sakit hari ini, ya kan? Nah yang seperti ini kaitannya ada sebab dan akibat. Jangan akibat dulu ada baru sebab, ya kan? Sebab dan akibat itu selalu sebab dulu ada baru akibat berikutnya kan? Atau sebab dan akibat berbarengan? Nggak mungkin. Pasti dalam satu kejadian itu harus ada hukum sebab dan akibat. Nah, bayar fidyah itu akibat. Sebabnya apa? Tidak berpuasa atau tidak sanggup berpuasa. Nah ini tahu dari mana kita? Nah setelah selesai harinya, ya jelas. Ya, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ada satu pertanyaan, apakah ada dari yang sahih terkait dengan ajakan himbauan untuk melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban? Karena belakangan ini ada pengumuman lewat sholat dan masjid, share berbeda itu. Ini tuntunan Rasul juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat disayangkan hadisnya tidak sahih gitu. Hadisnya tidak sahih anjuran sholat malam maksudnya secara spesifik sama seperti kemarin bulan Rajab, anjuran berpuasa bulan Rajab. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Kalau kita sudah terlanjur biasa puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Daud, atau puasa-puasa yang lainnya, artinya bukan karena spesifik itu bulan Rajab. Tapi karena kita terbiasa puasa, ya puasalah, ya kan?
sebagaimana kita puasa di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan puasa seperti keumumannya. Ya, termasuk kan ada keterangan hadis, tapi hadisnya tidak sahih untuk menghidupkan malam Lailatul Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Itu hadisnya tidak sahih. Bukan berarti kita tidak boleh sholat malam, tetap sholat malam seperti kita di hari-hari yang lain, Cuman keterangan hadis anjuran secara spesifiknya itu nggak sahih, tidak sahih. Seperti biasalah kita sholat malam, ya kita sholat juga nih. Kenapa cuman mencukupkan di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan bulan Sya'ban. Jadi sholat malam ya silakan, tapi bukan dikhususkan untuk malam tersebut, karena hadisnya itu tidak ada yang sahih. Jelas ya? Ya. Terkait dengan hukum kodok bagi perempuan hamil. Misalkan setelah hamil kan berarti menyusui ya. Itu apakah kodoknya itu dibuka sebelum kemarin berikutnya, atau misalkan kan karena sekarang menyusui dia kondisinya tidak bagus, bagaimana? Apakah harus mengkodok sebelumnya atau bagaimana? Sekarang terkait menyusui setelah ini apa? Ya, ayatnya menyebutkan fa'iddatu min ayyamin ukhar. Mengkodok di hari yang lain. Mengkodok di hari yang lain, kata ulama, kapan memungkinkannya? Ya, kapan memungkinkannya? Kalau memungkinkan antara Ramadan dengan Ramadan, artinya misalnya selesai nifas, misalnya 40 hari. Nifas kan 40 hari maksimal. Kemudian sudah rasanya sudah sehat, coba. Oh, sehat. Wah, alhamdulillah. Oh, besoknya lagi kurang ini. Ya, tunda lagi. Intinya sebisa mungkin antara Ramadan ke Ramadan, sebisa mungkin. Kalau memang ternyata nggak kuat, ya kasih tangguh di hari yang lain. Kalau memang nggak suapnya permanen, ya bayar fidyah, ya kan. Tapi kalau masih dirasa, coba dulu. Ya, belum dicoba kadang-kadang sudah nyerah. Ini yang jadi masalah. Jadinya manja gitu. Kalau nenek-nenek kita zaman dulu hamil badak, ngelahirin badak, nyusuin badak gitu kan. Jangan hamil ayam, ya, nyusuin kelinci terwelu. Ya, artinya manja gitu. Jadi milenial tidak kuat seperti nenek-nenek zaman dahulu, melahirin sendiri, ngurusin anak sendiri. Ini babysitternya 3, ya kan. Tukang masaknya ada lagi, tukang cuci bajunya ada lagi, 7 untuk satu bayi gitu. Ya kan, nenek-nenek zaman dulu ya, dia yang masak, dia yang nyuci, dia ngurusin bayinya, kakaknya dia turusin, kakaknya lagi. Ya kan, setahun sekali zaman dulu. Mana ada kontrasepsi? Iya kan? Anak berapa? 16. Nggak pakai namanya babysitteran. Nggak pakai, makanya sehat-sehat semua mereka. Iya kan? Kenapa? Aktivitas kuat, nggak ada ceritanya ngeluh-ngeluh. Padahal apa? Kawinnya umur 12, sehat walafiat gitu, umurnya panjang-panjang. Nah sekarang, ya kan, baru 40 sudah miring-miring jalannya. Ya, padahal semuanya serba ada, tukang masak sendiri, tukang sapu sendiri, babysitter 3, semua. Semakin lama semakin kualitasnya itu tidak ini. Nah ini termasuk ini juga. Ya, Allah SWT itu maha tahu. Dia sanggup atau tidak sanggup. Iya kan? Dia sanggup atau tidak sanggup. Seperti tadi, kalau coba ya tanya ke dokter, misalnya dokter, biasanya kan dokter kebidanan ini segala macam. Oh, saya hamil. Boleh nggak puasa? Ya boleh aja, asal sanggup, terpenuhi gizinya. Ya kan? Ini. Udah. Yang makannya misalnya tadi siang, sekarang ganti malam, ya kan, cuma sementara. Intinya selama masih sanggup, sebisa mungkin antara Ramadan ini dengan Ramadan depan. Kalau tidak sanggup misalnya, betul-betul bukan akal-akalan, bukan manja-manjaan, ya kan, itu memang tidak sanggup, ya di hari yang lain. Kan Allah katakan fa'iddatu min ayyamin ukhar, di hari yang lain.
Ya, sampai sanggup. Kecuali yang uzurnya permanen. Kecuali yang uzurnya permanen seperti itu. Jelas? Ya. Ada lagi? Jadi bahas puasa kita. Ini masih puasa dan sholat. Tuh. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.